Apakah diabetes tipe 1 dan tipe 2 atau yang tergantung insulin dan tidak tergantung insulin itu berpotensi luka? Sama, kedua-duanya sama berpotensi luka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Herbalis Desa, untuk kali ini kita akan bincang tentang diabetes mellitus atau kencing manis ya. Oke, setiap kali saya merawat pasien luka gula atau bertemu dengan orang yang ketika dicek gulanya tinggi, sering terdengar kata gula kering dan gula basah. Katanya kalau gula kering itu sakit gula tapi tidak bisa luka. Tapi kalau gula basah, nah itu orang yang sakit gula dan potensi luka. Nah, ini yang perlu diluruskan. Perlu diluruskan karena dengan pengertian bahwa dirinya merasa gula kering, akhirnya tidak hati-hati dalam bersikap, dalam menjaga kebersihan, karena merasa tidak terancam terjadinya luka. Itu pendapat yang keliru. Jadi tidak ada yang namanya gula kering dan gula basah. Entah dari mana asalnya yang mengatakan gula kering, gula basah, atau siapa yang pertama kali mengeluarkan statement gula kering, gula basah. Dalam ilmu perkuliahan di Fakultas Kedokteran maupun di keperawatan maupun di kebidanan mungkin ya, sama pengertian WHO dan penggulungan pengertian diabetes dan penggulungan diabetes berdasarkan dari WHO dan juga dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Diabetes itu dibagi menjadi dua, yaitu diabetes yang tergantung terhadap insulin dan diabetes yang tidak tergantung terhadap insulin. Kalau dalam bahasa Inggrisnya NIDDM dan IDDM. NIDDM itu non-insulin diabetes, dependent diabetes mellitus. Jadi tidak tergantung terhadap insulin. Biasanya pasien-pasien yang tergantung insulin itu pasien-pasien yang diabetes karena keturunan. Sementara yang tidak tergantung insulin itu diabetes yang karena pola makan atau karena faktor lingkungan itu. Jadi makannya terlalu banyak, itu gemukan, itu bisa menyebabkan diabetes, tapi bukan yang termasuk IDDM. Nah, tapi juga tidak mesti ya. Jadi tadi kebanyakan yang IDDM itu yang tergantung insulin itu karena keturunan. Kemudian ada diabetes lagi yang dia terjadi karena kehamilan. Jadi orang yang hamil itu bisa menunjukkan gulanya tinggi. Diabetes gestasional mungkin ya. Jadi gulanya tinggi karena gara-gara hamil. Nah, jadi penggolongannya itu tadi tergantung insulin dan tidak tergantung insulin, atau diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Apakah diabetes tipe 1 dan tipe 2 atau yang
tergantung insulin dan tidak tergantung insulin itu berpotensi luka. Sama, kedua-duanya sama berpotensi luka. Karena luka itu terjadi ya, disebabkan oleh salah satu komplikasi, yaitu aliran darah yang menuju ke tepi, ke kaki atau ke manapun itu berkurang ya, karena darahnya kental, karena pembuluh darahnya menyempit, akhirnya jaringan rusak dan terjadi luka. Atau bisa jadi terpapar luka dari luar, misalnya kena paku, kena kerikil, kemudian kemasukan bakteri hingga terjadi infeksi dan terjadilah luka. Nah, ada yang kemasukan bakteri namanya bakteri gangren, itu akhirnya dagingnya membusuk ya. Jadi semuanya berpotensi terjadi luka. Nah, karena tadi orangnya sudah berpaham bahwa merasa dirinya diabetes yang kering, akhirnya sembrono ya, jalan-jalan tanpa alas kaki ke sawah dan sebagainya, lukanya kotor. Nah, suatu saat kena beling atau kena apa itu luka, dan kebetulan ada bakteri yang masuk sehingga terjadi infeksi. Jadi itu tidak ada diabetes kering dan tidak ada diabetes basah ya. Adanya kalau menurut WHO tipe 1 dan tipe 2, tergantung insulin dan tidak tergantung insulin. Semuanya berpotensi luka. Maka bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, keluarga pasien atau yang sedang mengalami gulanya tinggi, tetap berhati-hati menjaga kaki. Jadi kaki seorang diabetes ya, diabetes ya, seorang pasien diabetes, kaki itu ibarat kepala menjaganya ya, harus dijaga betul-betul. Memilih sandal harus betul-betul, jangan terlalu sesek, jangan terlalu keras gitu ya. Pilih sandal yang empuk, yang nyaman. Apalagi jangan pakai sandal yang katanya untuk pijat refleksi ya, yang ada ringah-ringahnya itu. Wah, itu bahaya sekali. Jadi kalau sampai terjadi penekanan pada jaringan dan kemudian memar, ya terjadi luka. Nah, mari kita benahi mindset ya, itu dulu. Tidak ada diabetes mellitus kering dan diabetes mellitus basah. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang bagaimana diet orang yang diabetes, bolehkah makan ini, bolehkah makan itu. Nah, ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.